ternyata ring light ini yang bisa warnanya dirubah-rubah. Akhirnya kita respon, dan responnya ini adalah pada saat syuting, Chris. Gue nggak tahu sampai hari H syuting bahwa ring light props kita itu bisa berubah-ubah warna. Makanya gue sukanya kalau syutingnya itu lebih longgar, hal-hal kayak gini tuh bisa muncul. Kolam ini dan bentuknya juga sangat pas, itu gue ibaratkan sebagai si plasenta itu sendiri gitu. Kamu nggak perlu menghadapi semua permasalahan hidup ini, kamu aman di dalam rahim ini. Akhirnya yang kena ulet bulu apa? Tangan, kaki? Seluruh tubuh. Dia tiba-tiba ulet bulunya keluar dari lipetan baju, tahu-tahu ulet bulunya udah mati gitu. Kok udah mati? Ternyata dia gitu? Selama itu sudah merambat semua tubuh gue. Ciko Kurniawan ide, mas itu diguyur air panas reda, tahan sakit sedikit mas. Gue diguyur, sakit kan, malah makin parah. Harusnya diguyur air dingin. Idenya Ciko Kurniawan. Hai, selamat datang di Sapi Besi sambil ngopi bedah sinema, di mana kita akan membedah satu film Indonesia bersama sutradaranya. Saya Krista Manuel dan hari ini kita akan membahas film Budi Pekerti bersama Regas Banuteja. Apa kabar Mas Regas? Kabar baik. Lagi post-pro. Lagi post-pro Parapraso. Jadi visual effect, grading, sound mixing, musik. Udah berapa persen kira-kira? 80%. 80%? Wah, minta linknya boleh? Nanti aku kirim screener watermark. Oke, siap. WhatsApp. Mantap, enak banget ya kayak gitu. Tapi kayaknya hari ini lebih cocok namanya jadi Samti Besi. Karena? Sambil ngetaiti. Taiti besi. Karena kebetulan gue juga udah berhenti ngopi. Oh gitu? Dulu tuh gue sangat nggak bisa syuting dan nggak bisa nulis kalau nggak ada kopi, Chris. Akhirnya membuat berhenti kopi apa? Karena biar bisa nulis tanpa ketergantungan. Soalnya kadang kalau lagi di luar kota terus nggak ada kopi yang enak. Kan aku kalau nulis tuh harus V60 terus kopinya Arabica terus grind sendiri kan. Nah biasanya nggak ada. Biasanya terus habis itu deg-degannya jadi beda, Chris. Kalau V60 itu deg-degannya kayak dep gitu. Oh gitu. Tapi kalau kopinya kopi susu atau apa yang pesen gitu, deg-degannya duk gitu. Oh. Jadi tulisannya ini. Oh, kalau V60 itu Scorsese lah ya. Scorsese. Kalau misalnya kopi susu tuh jadi Nolan. Jadi Nolan. Kalau jadi Michael Bay, jadi meledakan. Jadi mempengaruhi tulisannya ntar tremor gitu juga plotnya. Lu kayak nggak sengaja mendengar Hans Zimmer gitu ya? Ada Hans Zimmer. Gitu ya. Gue baru tahu ya. Jadi sekarang berhenti. Jadi air putih sebenarnya, tapi tadi ditawarin Thai tea nggak apa-apa. Oh, tapi kalau Thai tea nggak deg-degan? Nggak deg-degan. Oke. Lebih tenang. Baguslah kalau begitu. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa di Sapi Besi, awalannya kita akan membuka dengan games dulu. Nama gamesnya adalah Would You Rather. Would you rather? Siap, Mas Regas? Jadi ini jawabannya singkat aja. Pertanyaan pertama dari Would You Rather. Would you rather lebih pilih aktor yang lupa terus dialognya atau aktor yang maunya cuma ngomong dialog yang udah ditulis ulang sama dia? Aktor yang maunya ngomong cuma dialog yang ditulis ulang sama dia. Oh gitu? Kenapa? Karena kadang ya kalau memang dialognya bagus bisa masuk. Nanti kalau di ujung-ujung pas editing nggak cocok, ya tinggal aku dubbing aja. Di dubbing. Cari dialog yang kira-kira secara lip sync masih bisa sama. Kalau nggak kamu nih gitu. Aku oper ke lawan mainnya terus aku ADR gitu. Bener juga ya, keren. Tapi kalau lupa dialog agak berat ya, soalnya ngaruhnya nanti ke schedule. Bener gitu juga sih. Shooting almost full CGI, jadi ibaratnya kayak Jungle Book yang baru gitu, atau kayak misalnya film Lion King gitu, atau nggak boleh pakai CGI sama sekali. Nggak boleh pakai CGI. Nolan kita. Wih. Oke, pas tayang rame tapi karena pada ngetawain filmnya, atau pas tayang sepi tapi akhirnya punya cult following. Pas ngetawain ini karena filmnya kayak kok gini ya. Iya, kocak dah. Tapi laku. Gue yang ketawa tapi laku. Ketawa tapi laku. Karena gue bisa bikin film lagi habis itu. Oh. Jadi belajar kan. Gitu. Iya.
Belajar dari masa lalu. Oh, kemarin orang pada ketawa dia kenapa sih? Ya udah gue belajar. Oke. Make sense. Pas premier sepi atau pas premier reaksi penontonnya garing? Sepi tapi kayak pada suka gitu. Atau pas premier rame full pack tapi pada harusnya adegannya menurut lu lucu, lu ketawa sendirian, yang lain gak ada yang ketawa. Premier rame tapi garing. Oh gitu? Karena at least mereka bantu promo kan. Kalau premier filmnya film banget. Parah, gue pas nonton tuh kayak wah lah gitu. Pasti at least mereka kalau premier segaring-garingnya film at least congrats udah tayang, jangan lupa gitu. Meskipun mereka nggak suka. Iya. Tapi kan Unos yang datang premier sama nanti penonton asli beda reaksi kan. Bener. Oke, Mas Regas, aku punya beberapa pertanyaan hari ini. Writer director, ya kan Mas Regas nih. Setelah pertama kali mendirect film panjang, pas nulis film yang kedua, itu proses menulisnya jadi ada self edit gak agar mempermudah syuting. Jadi misalnya udah syuting Penyalin Cahaya, ternyata ribet ya adegan ini kalau ditulis. Lu jadi pas nulis Budi Pekerti ada yang kayak mendingan gue self edit ya. Gitu. Malah di film ketiga, di Budi Pekerti gue melakukan metode yang sama soalnya. Jadi tulis aja dulu. Ternyata setelah dijadiin, ternyata 28 hari syuting gitu kan. Kita cuman punyanya 20 hari. Terus baru habis itu pangkas gitu. Ketika mangkasinnya jadi baper gitu. Misalnya di Budi Pekerti misalnya ada scene mereka masuk ke suatu desa di sawah buat nyariin orang yang berkostum ninja gitu. Jadi nggak ada di film. Jadi kan ada di antrian pasar ada yang berkostum ninja gitu kan. Oke. Terus karena syuting harinya nggak cukup, akhirnya kita kurangin gitu. Dan ketika ngurangin tuh rasanya baper, Chris, kayak ya ini sayang banget, harusnya dari awal nggak usah gua adain scene itu gitu kan. Karena pas dihapus jadi sayang, udah terlalu cinta. Iya, nah di Para Prasuk baru gua rubah. Kita ketahuan dulu syuting days-nya berapa, baru habis itu scene-nya yang menyesuaikan itu. Sehingga biar dari awal gua nggak usah ngeset ekspektasi, akan ada scene ini gitu. Ternyata lebih enak begitu. Jadi udah dari awal daripada ngurang-ngurangin. Oh, jadi lu saat nulis udah punya mental Astrada? Ya iya, udah punya mental Astrada. Jadi gue tuh udah ngukur, Chris. Kalau gue syuting 14 jam sehari, misalnya jam 6 kamera roll, jam 8 tuh rap, gue tuh sehari mentok cuman bisa 4 scene. Karena satu scene itu gue sekitar butuh 3 shot, 4 shot gitu. Dan itu waktunya sekitar 3 jaman lah satu scene. Artinya hanya bisa 4 sampai 5 scene. Nah, kalau gue punya 20 hari syuting ya berarti dikali aja 4 kali 20 hari 80 scene gitu. Kayak gitu. Sehari 4 scene. Sehari 4 scene. Karena gue selalu bekerja sama DOP yang sama. Film pertama 2-3 tuh Gunnar Nimpuno. Gue tuh sampai dia nge-set tuh gue stopwatch. Jadi biar gue punya patokan, anjir ini kalau gue mau nambah scene masih cukup nggak ya gitu. Karena gue udah nge-note satu shot tuh rata-rata gue setengah jam. Mulai dari setup, kamera, ganti lensa, segala macam gue nge-brief, take 3 kali take gitu, itu setengah jam. Gitu. Jadi kalau gue sama Astrada dikasih 2 jam situ, gue bisa dapat 3-4 shot lah gitu. Itu gue udah ngukur. I see. Nah, mental Astrada itu yang gue bawa, karena dulu kan gue sempat jadi Astradanya Mas Riri Riza kan. Dan Mas Riri, kalau Mas Riri dulu syuting shortlist itu ada di catatan dia, tapi kita di kru nggak dapet. Tapi dari situ dia memang udah dikasih slot. Misalnya dalam satu scene ini dia ngerjain sekian jam gitu. Ya udah dia mengikuti jam yang udah dislotin, tapi shortlistnya dia yang pegang. Gitu. Oke. Kalau gitu gue punya pertanyaan kayak misalnya. Ini sebenarnya tadi mau dibahas di besinya, di bedah sinemanya, tapi sekalian aja. Si montasnya di Budi Pekerti itu kan panjang banget. 4 menit apa 5 menit? Iya. Kemarin gue pas gue tonton ulang. Itu pas syuting itu berarti gimana tuh secara membagi waktu dan secara teknisnya? Terus terang itu awalnya nggak diniatin montas. Jadi terus terang itu awalnya scene-scene beda. Ini maksudnya waktu si Bu Praninya dikasih testimoni anak-anak siswanya, terus habis itu Prilinya Muklasnya masuk ke air, mandi air. Itu tuh sebenarnya niatnya scene ini kelar gitu loh, Chris. Oh gitu. Tapi kebiasaan gue emang gitu. Gue kalau nulis terus jadi ke film itu tiba-tiba waktu udah ngedit draft pertama tuh jadinya 2 jam 45 menit gitu-gitu loh. Gue tuh kayak ternyata kok jadinya panjang banget ya. Akhirnya harus gue pendek-pendekin kan supaya durasi di bawah 2 jam. Gue tuh soalnya suka nggak percaya. Gue harusnya kan
satu halaman dalam final draft script itu biasanya diasumsikan semenit. Jadi kalau halaman lo 100, berarti ya kurang lebih 100 menit lah film itu jadi. Tapi selama ini gue selalu nggak pernah 100 menit pasti molor gitu. Jadi Dan molornya bisa sampai 2 jam. Iya. 45 menit. Oh my god. Itu jadi kayak oke, berarti asumsinya gue satu halaman tuh sekarang 1,5 menit. Itu yang gue jadiin ukuran. Asumsi kedua adalah gue big reading. Jadi ketika big reading gue stopwatch. Dan ketika gue stopwatchnya itu sampai kelarnya 1 jam 50, biasanya akan gue tambahin 20 menit ekstra. Artinya jadi 2 jam, berapa tuh? 2 jam 10. Itu kurang lebih nanti filmnya jadinya segini lah. Oke, kalau gue mau nurunin 2 jam ya berarti reading gue harus di bawah itu gitu. Dan itu sekarang gue terapin di Para Prasuk gitu. Di Budi Pekerti itu gue masih nggak percaya, Chris. Masih gue mikirnya kayak, enggak lah, ini toh nanti dialognya kan ngucapinnya cepet, terus habis itu editing gue kan akan lebih cepet. Harusnya nggak selama ini kok. Ternyata enggak loh, bener lama-lama juga gitu. Makanya akhirnya gue montas si part itu macam-macam dirangkai dengan musik biar satu tarikan nafas. Ternyata kalau nggak dimontasin, dia akan agak panjang, agak lama, sama emosi penonton tuh gini nih. Prilly wawa naik, turun. Muklas makanin ikan, ngasih makan ikan di kolam, naik, turun gitu aja kayak. Tapi kalau montas tuh langsung kayak naik, kelar, bang, gitu. Nah itu baru ditemukannya di editing sama editor gue si Madun, Ahmad Yuniardi itu. Menarik. Oke. Nah ini gue tanya juga ke sutradara lain karena ini menurut gue problem yang sepertinya akan dirasakan banyak sutradara, termasuk gua kemarin pas syuting film panjang pertama, ada banget momen-momen seperti ini, yaitu adalah momen bikin panik sebagai sutradara. Gua tuh kemarin di Tinggal Meninggal tuh ada satu hari di mana ada satu adegan yang di bayangan gua akan selesai dalam waktu 4 jam. Iya. And then ternyata saat dikerjakan baru selesai di 7 jam setengah. Oke. 7 jam lah, 7 jaman lewat dikit. Nah itu gue paniknya setengah mati. Gara-gara kayak gue mau ngurangin shot nggak mungkin. Karena ini shot adegannya cukup genting dan penting. Jadi kalau misalnya dikurangin secara tempo akan hilang. Tapi kalau gue lanjutin sampai kelar, gue takut scene berikutnya jadi nggak ada waktunya gitu. Itu kan panik tuh. Nah Mas Regas tuh ada nggak kepanikan gitu? Iya, pas lagi syuting Budi Pekerti. Kalau di Budi Pekerti paniknya lebih hujan sebetulnya. Oh, karena lagi musim hujan? Juga. Lagi musim hujan. Syutingnya itu di bulan November. Dan itu hujan dan hampir setiap hari hujan tuh. Dan gue merasa, maksudnya kalau hujan itu yang bikin paniknya sih, gue udah nyiapin scene-scene ini kalau dihujanin tuh bisa gitu. Misalnya waktu si Tita nganter Bu Prani ke sekolah naik motor pagi-pagi. Itu tuh awalnya nggak hujan, pagi-pagi yang tenang gitu. Tapi tiba-tiba hujan, gue udah harus improvisasi, ya udah kasih jas hujan. Tapi yang bikin gue panik tuh ya, misalnya shot satunya nih pas hujan, udahlah kita sikat. Shot 2-nya hujannya udah berhenti. Shot 2 hujan udah berhenti, gue nggak nyiapin ini, apa namanya, selang air kan. Artinya harus di visual effects. Nah kalau, ya harapannya visual effectnya bagus gitu kan, supaya bisa nambel itu. Tapi waktu itu panik dan kita kayak nggak bisa memprediksi nih hujan kelar jam berapa. Jadi akhirnya gue solusinya, udah pokoknya sekarang setiap scene, tim wardrobe harus sedia jas hujan banyak buat ekstras, sama payung. Buat kalau kita tiba-tiba harus improvisasi. Udah nggak usah kemudian nanti mikirin nanti continuity-nya di scene sebelumnya kan kering jalanannya. Ini hujan. Ya kan kita bisa ambil shot tambelan footage hujan jatuh aja gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi itu kepanikan terbesar cuaca, makanya sekarang gue mulai ke depan kayaknya mau syutingnya tuh bulan Juni Juli aja deh, biar pas kemarau. Akhirnya gue emang harus kayak emang mundurin dulu jadwal syuting berikutnya biar siklusnya tuh Juni Juli. Karena dulu Penyalin Cahaya syutingnya Januari hujan. Budi Pekerti November hujan. Para Prasuk ini udah mepet sih, September kita syuting, tapi untung nggak tahu karena pergeseran iklim. Untungnya masih kering gitu. Gitu. Dan itu enak banget ketika syuting kering tuh. Pas kering ya? Iya sih pasti enak. Sementara di Budi Pekerti malah adegan yang kita pengenin hujan malah terik. Jadi harusnya yang adegan ending itu yang mereka jalan hujan jalan mau pindah kota itu kan pengennya terik kan. Pengennya hujan. Matahari bersinar cerah. Jadi harus dibasahin jalanan kayak gitu-gitu. Iya. Kemarin gue ada juga tuh yang hujan, tiba-tiba buat masuk shot berikutnya
kering. Iya. Jadi tapi jalanannya masih basah. Masih Wah, basah. Gua itu gimana? Iya. Gitu. Kalau di visual effect juga susah kali ngeringin jalan lebih susah daripada basahin gitu kan. Jadi basah lagi. Masih kepikiran ya? Pusing lagi. Iya. Mas Regas, ini juga gue tanyakan ke sutradara yang lain. Lu kalau nge-framing gimana? Kalau misalnya tadi Mas Yandi tuh kalau nge-framing begini. Kalau Bang Aco, ternyata gue kayak suka nggak sadar begini deh tangannya. Aco Muatkli. Aco. Oh, iya. Kalau Aco Tendri katanya dia begini. Masalah Oke. Ingat gue ya. Kalau lo ada nggak? Gue pakai viewfinder soalnya, Chris. Oh, jadi lu nggak mungkin ada gini-gini? Jarang. Viewfinder tuh pakai viewfinder yang dikalungin gitu. Karena dia bisa di setel kan, 70, 80 gini. Itu mereknya apa namanya? Gue lupa. Mereknya, gue dikasih kado waktu itu, mereknya apa ya? Gue cek lupa. Gue lupa tuh ada merek Gordon atau gitu. apa gitu. Ya, itu kayak gitu-gitu lah. Ada aspek rasio juga gitu. Iya. Tapi kalau pas nggak ada viewfinder, ya paling gue gini sih. Oh gini? Kayak apa? Periskop kapal selam gitu. Oh, oke. Mikir. Soalnya gue tuh penasaran karena ada momen-momen kadang gue pengen membayangkan adegan tapi gue lagi nggak di lokasinya. Misalnya gue lagi di monitor director, terus kayak abis ini adegannya di kelas, tapi sedangkan di kelas masih penuh, jadi gue nggak mungkin ke kelas terus gini-gini kan, jadi gue ngebayangin. Nah kalau kayak gitu lu ngebayangin aja nggak? Apa sambil begini ngebayangin? Oh kalau ngebayangin tapi nggak di lokasi ya? Iya. Gue biasanya gini kayak. Gini. Prilly tuh. Iya. Gitu, jadi ini cut to cut-nya Mas dia kayak. Misalnya si Muklas ngomong di sini. Balasannya di sini. Si Prilly Tita dari sini. Ngebayangin nyokap lu masuk ke rumah gitu. Iya. Oke. Nggak jadi datang ke Jakarta. Dan soalnya bayangin garis imajiner, Chris. Eyeline kan. Jadi kalau misalnya Muklasnya di sini nih. Gini kan, set. Terus habis itu dibales Titanya dari sini. Ketemu nggak ya matanya kalau kamera gua gini gitu. Terus gini. Terus terakhir. Nah, kalau ketemu gini. Oh, gini. Tandanya Astrada udah tahu, udah masuk. Ini cut maksudnya, cut. Oke. Dari garis imajiner itu yang gue kalau kayak gitu kan sebenarnya ada script continuity untuk bantu itu. Dibantu script con, tapi gue tuh gini. Kalau biasanya script con tuh prefer buat kita ambil long shot dulu kan, biar continuity-nya enak. Kayak ini di sini. Cuman gue nggak sukanya adalah ketika nanti misalnya gue oper ke lo dan gue pengen komposisinya ini Kristo di sini, belakangnya gue pengen di belakangnya Kristo samping ini ada botol gitu. Tapi terus script con bilang masternya botolnya nggak di situ posisinya. Selalu begitu. Salaman dulu. Gue langsung kayak padahal master paling sedikit gue pakai di editing. Jadi gue selalu mulai dari close up gitu. Enggak sih. Jadi gue sih. Jadi selalu gini gue merasa oke, botolnya in frame dikit biar di kanannya Kristo, biar nanti di sininya nggak kosong. Udah, baru shotnya ke gue gitu. Di sini lukisannya turunin. Terus nanti di master baru, wah ternyata lukisannya jadi turun banget, botolnya jadi gitu. Tapi gue bilang nggak apa-apa, geser dikit aja, citing dikit nggak apa-apa, toh dipakainya dikit gitu. Nah terus script kan tadi ngingetin garis imajiner, island. Ya gue juga mikirnya soalnya shot ini primanya, Kristo ini primanya di cahayanya yang sebelah mana, berarti harus dari sini. Kalau nggak kan si script connya bisa bilang, islandnya nggak masuk mas, lo harus dari sini. Nah begitu dari sini Kristonya backlight gitu kan. Jadi kayak gue lebih baik shot itu primanya di sebelah mana dulu, baru ntar shot reverse-nya belakangan. Nah soalnya gue kemarin juga pas bikin Tinggal Meninggal tuh banyak scene yang gue nggak kasih master. Oke. Jadi Mas Dimas juga bilang, Mas Dimas di DOP gue ya, Mas Dimas bilang, tapi tuh kita tuh juga suka butuh master karena buat teman-teman yang lain, buat script con, buat teman-teman art juga gitu-gitu. Jadi gue kayak, ya juga sih kan membantu teman-teman yang lain. Tapi yang gue gedek tuh kadang soalnya pas di editing, gue tuh 80% yakin master tuh hampir nggak akan dipakai di beberapa scene itu. Iya. Jadi gue tambah, aduh sayang banget kita buang waktu buat master. Sebenarnya gue bisa ngambilnya yang padat-padat aja gitu. Gue di penyalin cahaya nggak ada master, sedikit banget. Karena intens kan karakternya waktu itu ada Jerome, ada Dea, ada Chico, Shenino debat, gitu tuh. Gue udah rasa tensinya nggak perlu dibuang ke master gitu. Di Budi Pekerti gue ada master karena butuh buat tension release gitu. Kalau di Para Prasuk, gue masternya itu lebih ke udah master kita take paling terakhir. Jadi kalau matahari udah mulai terbenam, yang shot yang nggak primanya master. Di P gue si Unai komplit. Kok
lu master malah terakhir. Ini udah sayang banget saya. Ya, udah nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa diselamatin di grading, gue nggak pakai master pun nggak apa-apa gitu. Ya, tapi gue nggak pengen waktu gue terbuang, ekspresi pemain itu nggak ketangkap gara-gara gue prioritasin si master ini gitu. Terus dia bilang, ya udah deh. Tapi untungnya bisa diselamatin sih di grading gitu. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, boleh kali kita nonton teaser dari film Tinggal Meninggal. Nih, film ini nih. Filmnya saya nih, film perdanaku. Boleh dong kita tonton dong. Bentar aja kok. Tahan, nonton dulu. Seriusan? Percaya sama gua, kalau mama yang meninggal berikutnya pasti berhasil. Gue takut ketahuan dah. Makanya doa biar berhasil. Dulu kita berdua biar mama papa nggak berantem, ujung-ujungnya cerai. Abis cerai masih berantem nggak? Ya enggak sih. Nah ya udah. Gue takut asli dah. Lu cuma samat dah. Narkoba lu ya? Gema, ini gak terlalu ekstrim ya? Gema. Lu bayangin, mama meninggal. Karena kasihan, anak-anak kantor jadi nemenin lu. Terus mereka jadi teman lu. Chris mau gak sih punya teman? Gue punya teman. Mana? Wah, narkoba beneran lu ya? Punya temen, imajinasi, goblok. Ini apa? Teaser film kita. Dih, cerita hidup lu dibikin film. Menarik lu. Itu dia. Nah, kita lanjut lagi. Mas Regas, yang gue dengar kan Mas Regas nih suka menggunakan kata-kata seperti bayangkan kamu seperti Iya. Kura-kura gitu. Ya, kuda naik badut. Iya. Kambing berenang. Kodok apa gitu kan. Dalam perut kodok gitu misalnya. Nah, gua itu suka membayangkan kayak gua mau ngomong ini ke aktor gua. Tapi gua nggak mau ngedikte. Iya. Gimana caranya gua menyusun kata-kata, plus having ADHD doesn't help. Gua punya ADHD. Jadi gue lagi mau ngomong ini, gue lagi pilih kata ini, tiba-tiba muncul kata ini di sini. Terus gue kayak, gue mau ini taruh di sini, muncul di sini. Pas gue lagi taruh di sini, kata yang udah di sini tadi pindah ke sini lagi. Terus gue jadi ngomong apa? Ditambah lagi, pas gue lagi mau ngomong, aktor gue nungguin kan ngeliat gue. Dia mau ngomong apa nih? Dengan dia nungguin, my ADHD brain tambah panik kayak, gue nggak kompeten, gue nggak bisa, jadi tambah drrrrt gitu. Nah, what is your thought process saat lo oke, gue mau nyampein ini ke aktor gue, cara nyampeinnya adalah menjadi kuda lumping makan beling gitu. Nah itu gimana? Ya tapi yang pertama yang perlu diingat itu hanya works buat Bu Prani ya, buat Mbak Ine. Oh gitu. Karena dia orangnya sangat metaforik, sangat puitis. I see. Dan ketika ngomong ke Mbak Ine, gue nggak pakai nyusun kata, tapi ngikutin hati aja. Jadi misalnya waktu si Bu Praninya cuci muka, abis dia klarifikasi bahwa saya minta maaf, saya membuat kekacauan segala macam. Kan itu yang gue bisikin ke dia adalah, kamu adalah seekor kuda yang putus asa di oase, di padang gurun, tidak kunjung menemukan oase, dan kamu memutuskan untuk berdiam diri dan berpasrah gitu. Itu tuh gue nggak nyiapin sebelumnya, nggak nyiapin kayak puisi Chairil Anwar gitu tuh nggak. Gitu. Tapi gue di situ thought prosesnya, kalau lo tadi tanya, gue membayangin dulu rasa sedihnya si Bu Prani itu. Terus abis itu gue entah kenapa otak gue kebayang lagu judulnya Horse with No Name. Itu yang nyanyi siapa ya? The American. Cari Horse with No Name. Jadi kayak I've been through the desert with the horse with no name gitu. Gue tiba-tiba kebayang itu. Loh, muncul aja. Terus rasanya sepi, padang gurun sepi, kuda, karena gue suka kuda juga. Lo suka kuda? Suka gue. Oh, berarti suka Prabowo. Gue udah tahu arah lo ke sana. Tapi dulu gue setiap naik kuda tuh gue seneng loh, rasanya kayak membayangkan jadi Pak Prabowo dengan mayor Teddy di belakang. Gue kayak menyatu dengan kuda.
Sorry. Kuda lembing. Gitu. Terus kemudian apa namanya? Bentar kok gua ketawa. Jadi ngikutin aja. Dan energi gua ngomong ke kupingnya si Ina Febrianti itu harus bisa dirasain dia. Jadi gua nggak boleh fake, harus kayak ngomongnya emang kuda kehausan di padang pasir sendirian gitu. Sehingga dia tuh juga bisa nangkep kesedihan gue gitu. Beda kalau udah gue siapin kayak pakai puisinya Kairil yang aku ini binatang jalan gitu. Iya. Itu dia mungkin nggak ngefek. Gitu. Tapi lo perlu notes bahwa hal ini itu kalau gue terapkan ke Angga Yunanda yang jadi Muklas itu bisa beda interpretasinya. Bisa dia. Bisa gitu. Malah bukan jadi kuda beneran. Bisa jingkrak dia mungkin. Kalau Angga lebih logik. Oh berarti kalau Mas Argas nih tiap aktor caranya beda-beda. Okay. Si Angga lebih ya beat demi beat. Di sini lo usap muka lo, di sini lo agak kayak lap lo banting, di sini lo nunjuk. Oh lebih ke micro malah jadinya. Oh, dan dia hebatnya dia bisa apal. Jadi orang skripkon gue bilang, gila gue nggak nemu aktor yang bisa sehafal Angga continuity-nya plek ketiplek sama persis setiap shot gitu. Oh, wow. Jadi ganti angle ini sama gitu. Dia emang punya memori kayak gitu. Wah keren banget, gue baru tahu. Wow, that's amazing. Iya. Mas Regas ini kan kuliah di IKJ. IKJ kan? Nah, ilmu yang dipelajari di kuliah yang mana yang paling terpakai pas syuting? Yang paling kepakai ya? Kepakai pas syuting. Mau di Budi Porti maupun di Para Prasok ataupun di Penyanyi Cahaya. Ya, berarti ini jatuhnya bukan pas syuting sih, tapi lebih sebenarnya teori skenario. Malah yang paling kepakai ya. Oh, pas nulis justru. Pas nulis. Dosen gue tuh namanya Pak Armantono. RB Armantono. Dia penulisnya Mas Garin di Opera Jawa, di Under the Tree, di beberapa filmnya Mas Garin. Dia tuh waktu kuliah dia punya diktat skenario. Jadi kita semua orang harus fotokopi dan kita harus baca bareng-bareng diktat itu. Dan dia teorinya tuh gini kayak konflik adalah pertemuan antara kehendak dan masalah gitu. Terus habis itu ide pokok adalah tentang seseorang yang ingin titik namun menghadapi titik gitu. Awalnya gue ya masa biasalah waktu kuliah tuh kayak alah masa skenario harus berpatokan pada gini. Ada kok film yang nggak ada goal gitu. Misalnya filmnya Api Chatpong dari Thailand gitu. Atau ya maksudnya film-film lain tuh yang bisa tidak punya goal. Selalu begitu kan kayak wah. Tapi ternyata sekarang setiap kali writer's block selalu mentoknya pada si diktat skenario itu. Jadi misalnya tentang Bu Prani yang ingin menyelesaikan masalah keviralan dirinya di media sosial, namun menghadapi jurnalis-jurnalis yang menyerang dia gitu. Selalu balik ke situ. Kalau itunya nggak kuat, biasanya ke belakangnya gue nggak kuat gitu. Akhirnya itu yang paling kepakai. Dulu sampai si diktat itu gue buka lagi dari kardus, tumpukan buku-buku waktu kuliah, gue pegang dan sampai sekarang masih gue baca. Oh jadi kalau lagi writer's block, waktu itu pas writer's block pertama kali inget gak? Pas Penyalin? Penyalin Cahaya. Oh itu akhirnya buka itu terus ini. Oke, terus. Bagus itu tadi adegan itu. Aku ngapain ya? Aku nulis apa ya tiba-tiba? Buka kardus. Ada debu. Ada tododero. Terus ada tadi nama dosennya siapa? Armantono. Tiba-tiba ada suara Pak Armantono. Ide konflik itu adalah pertemuan antara kehendak dan masalah. Itu warna hitam putih di belakang. Ada kepalanya dong tapi. Ide itu adalah tadi. Ada bias-bias cahaya. Cakep itu sebenarnya tadi. Iya. Kita syuting sekarang bentar. Menit. Pakai iPhone. Masa. Gitu. Jadi kepikirannya bahkan ada kayak teori suspense tuh apa ketika jawaban akan plot ditunda. Surprise adalah ketika jawaban akan plot berbalik dari dugaan penonton. Gitu-gitu tuh skill-skill itu kepakai semua gue kayak. Wow. Kembali ke basic. Dan setiap kali nulis lagi buat film baru itu dibaca lagi. Itu dibaca. Wah, gue selalu. Iya, tapi gue juga pas nulis juga baca ulang buku-buku kayak Save the Cat. Save the Cat ya. Terus kayak Your Script Sucks and 101 Ways to Make It Better kalau nggak salah judul bukunya itu. Kayak gitu-gitu tuh gue baca ulang. Dan yang paling kepake tuh namanya kalkulasi, Chris. Kalkulasi itu adalah ketika emosi penonton tuh kayak terpuaskan atau tidak. Waktu itu Pak Armantono tuh ngasih contohnya Godzilla gitu. Jadi misalnya orang lawan Godzilla, terus ternyata setelah dinuklir Godzilla-nya nggak mati. Oh ternyata Godzilla-nya punya 5 jantung, harus dinuklir satu-satu. Itu penonton lelah gitu.
Tapi kalau penonton tidak terpuaskan itu artinya ada Godzilla, terus waktu itu dia nonton ada bajai itu kan ada antenanya gitu kan. Godzilla-nya ketusuk antena bajai itu, tetanus terus meninggal. Nah itu penonton kecewa karena kayak kita udah nyiapin energi segede gitu, tapi kok kalahnya cuma gara-gara ini gitu. Nah itu kalkulasi itu yang sekarang paling gue pegang sebetulnya. Oke, menarik. Sorry boleh cut dulu gak? Mas Regas, gue minta maaf banget ini. Sakit banget perut gue. Serius? Gue keringat dingin, bentar. Mantap sih, 5 menit, kaget gue. Maaf. Aku mendengar ini dari Omara. Kan Omara sebagai pemeran di tokoh utama di Tinggal Meninggal. Aku nanya-nanya, Mas Regas kalau syuting kayak gimana, reading kayak gimana gitu. Terus Omara cerita, iya Mas Regas tuh punya metode reading yang cukup unik. Iya. Oh kayak gimana tuh? Jadi kalau reading itu dipasangin kamera ke iya. arah aktornya. Nah aku tuh penasaran, itu metode yang kamu temukan sendiri kah? Dan kalau iya, apa yang ingin dicapai dari metode reading seperti itu? Gue nyoba sendiri, nggak ngikutin orang lain. Tapi mungkin orang lain di luar sana ada yang nyoba. Kayak gitu juga, Tapi pengennya adalah biar pemain itu bisa melihat wajahnya, sehingga dia tahu kalau alisnya gerak sedikit ke atas gitu tuh bisa, itu merupakan suatu ekspresi gitu. Misalnya kayak si Prilly gitu diomongin ibunya tentang ya udah kita klarifikasi aja, terus Prilly-nya cuman dari lihat ibunya terus ke bawah tek gitu. Itu seolah berkata bahwa si Prilly-nya nggak yakin gitu, kayak nggak yakin dengan komentar ibunya. Jadi Prilly-nya nggak perlu kayak, hah kenapa gitu. Terus itu yang pertama. Jadi bahwa ekspresi kecil gerak sedikit itu bisa ngaruh. Yang kedua adalah biar memodifikasi muka. Jadi kayak misalnya si Angga gitu buat jadi Muklas. Angga itu kan ganteng ya. Dan gue tuh merasa kalau Angga itu menjadi Muklas supaya orang tidak melihat itu sebagai Angga Yunanda, harus ada modifikasi wajah. Akhirnya gue minta dia buat ngerutin alis mentok gitu, saya mentok. Terus terus sekarang mata lo lebarin gede gitu. Nah lo bisa nggak kalau sepanjang film lo begini nggak? Gitu. Serius? Wah, tapi aneh nih aku kak. Ya mungkin di kamunya aneh, tapi di kameraku, kamu mentokin alis begini aja tuh seolah di kameraku nampaknya normal gitu. Karena dia kan wajahnya wajahnya gitu terus. Kayak Jack Nicholson gitu. Just gonna do this. Kalau lu nonton Killers of the Flower Moon nggak? Scorsese. Gue tuh kemarin pengen nonton bioskop tapi nggak sempet. Nah itu si Leonardo DiCaprio itu gini. Gitu. Malah jadi gepeng ya. Jadi gitu. Dia sepanjang itu jadi dimodifikasi gitu. Nah si Angga tuh butuh dimodifikasi. Tapi nggak semua aktor memerlukan itu ya. Karena gue cuman itu tujuannya biar karakter Muklas lepas dari Angga Yunanda gitu. Kalau Prilly malah kebalikannya. Prilly yang biasanya banyak peran yang ekspresinya besar, ini malah Pril tatapan mata lo kosong aja nanar gitu kayak kosong gitu. Akhirnya gimana sih maksud lo kak gitu. Nih lo lihat wajah lo sendiri. Kalau lo ekspresi lo otomatis alis lo akan ngerut gini, bibir lo akan turun ke bawah. Ini sama seperti Prilly di peran-peran sebelumnya. Gimana kalau sekarang lo lebih kayak poker face gitu. Karena dengan lo poker face, lo merasa itu aneh, tapi di kamera gue nangkapnya itu sudah menunjukkan kekosongan hati lo gitu. Jadi cocok gitu. Nah, itu gimana caranya Mas Regas menyambungkan antara visual dengan rasa? Maksudnya kan aktornya bisa misalnya kayak gini gitu. Cuman gimana caranya dia membiasakan diri dengan kayak gini sehingga dia kalau marah nggak kayak gitu. Gini. Lebih marah lagi. Wah, ada bentuk gimana ini gitu. Ya itu harus latihan. Jadi itu harus latihan. Makanya Angga sama Prilly itu jago banget karena mereka udah terbiasa syuting di layar kaca dulunya lama, memodifikasi perasaannya sendiri gitu. Jadi udah terbiasa. Tapi metode kamera ini itu kalau aku terapkan ke Ina Febrianti dan Dwi Sasono nggak cocok. Karena Mbak Ina malu lihat wajahnya sendiri. Oh gitu? Iya, dia bilang kayak, oh my god, gue bisa nggak guys kalau monitornya nggak usah diarahin ke aku gitu. Oh ya, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak, enggak. Orang dia waktu premier di Toronto aja, dia tutup muka. Ada yang begitu. Jadi kalau Mbak Ina lebih kayak, gas lo ngomong aja, gue kurang gimana, ntar gue yang nginterpretasiin. Oh itu juga nggak apa-apa gitu. I see. Jadi tidak semua cocok lah. I see. Nggak semua cocok. Menarik. Terus aku ingin bertanya juga untuk saat proses PPM. Ya. Gimana Mas Regas ini? Karena gini, pas gue nonton filmnya, walaupun gue belum mengenal Mas Regas sangat dekat gitu, tapi it felt like
lu banget gitu. Nah, gimana caranya mengkomunikasikan atau berdiskusi dengan head of department apa yang lu mau? Karena gue berasa kayaknya ini yang lu mau spesifik banget, banyak hal yang spesifik banget gitu. Itu gimana cara diskusinya? Karena kan pasti punya ego masing-masing kan? Iya, PowerPoint gue. Jadi gue tuh kebiasaan bikin PPT soalnya. Jadi PPT-nya tuh sinematografi, pengennya komposisi ritme. Komposisinya kayak kursi kosong gitu. Atau kayak rak buku. Itu merepresentasikan algoritma gitu. Frame di dalam frame, itu gue kasih contohnya semua di PPT. Terus artistik, color palette-nya biru kuning. Contohnya dari buku Budi Pekerti waktu SD, ini ada contohnya. Wardrobe, bahannya glossy, gue taruh di PPT. Akhirnya ada hari pertama itu namanya script conference, kita reading. Kita reading sama semua HOD di kantor, sambil gue cerita, kayak sini ini nanti frame-nya kurang lebih seperti ini ya. Terus habis itu props-nya harus ada satu warna kuning di sini, terus kemudian sampai sedetail itu, gitu. Sampai ada warna kuning di sini, warna biru di sini gitu. Karena kalau lo perhatiin ada elemen warna kuning yang ngejahit setiap frame. Misalnya cuma sesimpel es jeruk, atau di sini ada masker, di sini ada otopet kuning, itu tuh ada terus sebetulnya. Gitu. Jadi kalau di Rangga itu kita bisa lihat titik-titik kuning banyak. Kenapa? Gitu. Kenapa harus ada si elemen kuning ini yang menjahit semua itu? Ya, jadi ada buku Budi Pekerti waktu SD yang buat, mungkin SD sekarang udah berbeda bukunya, warnanya tuh biru sama kuning. Jadi gue terinspirasi itu. Jadi sebenarnya elemen kuningnya itu karena si buku Budi Pekerti biru kuningnya itunya. I see. Terinspirasi. Kenapa sampai kayak bahan baju glossy? Itu tuh kenapa? Karena pengennya ngomong tentang bahwa sekarang tuh dicitrakan di depan medsos tuh kan harus perfect, harus kayak penuh exposure gitu. Makanya suatu saat gue lihat baju seragam SMP guru gue itu di Jogja, itu bahannya tuh glossy, terus gue terinspirasi gini aja deh bahannya tapi diganti warna kuning gitu. I see. Nah itu gue cerita semuanya tuh di awal, Chris. Jadi kayak 2 jam, 3 jam tuh gue ngomong semua pakai mic. Mereka tuh kayak duduk terus nyatet gitu. Setelah gue floorin, minggu depannya gantian mereka yang presentasi. Jadi kayak Unai ngasih tawaran, kalau pengennya mereka kayak dibingkai dalam frame, gue nawarin kita banyakin high angle biar kita kayak kesannya ngelihat ayam yang lagi diadu atau jangkrik yang lagi diadu. Kita kan ngelihatnya kayak dari atas gitu kan. Dikombinasikan. Terus makanya yang one shot lama itu dari angle agak atas. Agak atas. Terus si Dita Gambiro punya usul, gimana kalau di sini paduannya Jogja, bukan yang Jogja yang selalu dipotret yang kultural tradisional, tapi penuh juga dengan Jogja yang penuh dengan mural, penuh dengan graffiti gitu. Presentasi. Baru habis itu gua tampung terus gua adjust mana yang mana yang enggak gitu. I see. Menarik. Terus Mas Regas tuh kalau aku ngeliat dari foto-foto BTS-nya tuh, juga ada di sini kan. Kan selain menggunakan si viewfinder, dirimu selalu menggunakan monitor kalung. iPad itu ya? Itu bukan iPad tapi kayak dari orang Scripcon ada monitor gede berat sih itu. Ada baterainya gede, ada handle-nya gitu. Oh itu yang dikalungin, bukan iPad? Kalau iPad soalnya suka delay. Betul, dan suka mati. Suka mati ya, nggak enak. Jadi atau menunya ketutup gitu. Jadi itu mau gua sembunyi di mana dia sinyal. Iya. Ini berat loh ini, pegel. Iya kelihatan sih, nggak perlu kasih tahu pun kelihatan berat ya. Gue lebih kayak, wah lu niat juga ya bawa-bawa itu. Itu nggak apa-apa, lu kayak alasannya men 20 hari lu kayak gitu gue capek sih. Alasannya yang pertama kalau di monitor tuh gue grogi. Karena kan di monitor pasti di belakang gue ada yang ngeliatin kan. Betul sekali. Entah itu produser. Wah ada dilihatin. Maaf ya. Satu ada produser. Yang kedua ada anak orang Scripcon. Jadi gue kalau misalnya udah 3 take nih, gue gatel, aduh masih pengen take lagi nih, tapi waktunya tinggal 5 menit lagi. Gue mau ngomong take, gue terintimidasi rasanya kayak, udah nggak usah take lagi gitu rasanya begitu. Sama kalau gue ngokein sebuah shot, terus misalnya produser gue diam aja sih, si Adi, si Tata, Ridla tuh diam aja. Tapi gue merasa kayak, ini mereka mikirnya udah oke nggak ya, tapi gue merasa overthinking. Terus kadang Scripconnya kalau udah mulai nyatet tuh, aduh ini udah ada nggak continuity, mending. Jadi gue nggak suka di video village, itu alasan pertama. Yang kedua ngantuk, Chris. Jadi kursi syutingan itu yang lo juga tahu kan, pasti kan disediain yang kursi lipat itu. Itu kan rada gini, itu secara punggung nggak enak, terus ngantuk bawaannya. Kalau ngeset tuh gue gini, itu. Yang ketiga ngomong dari HT itu intimidatif. Jadi suara HT itu kalau
agak geser sedikit Bu Prani, agak majuan dikit Mas Dwi Sasono gitu. Suara HT itu kan treble-nya tinggi kan. Itu nggak menenangkan, kadang mengganggu emosi. Sehingga gue lebih suka ngomong langsung ke situ. Akhirnya ya udah gue kalungin, terus ngomong langsung deket sama pemain. Jadi gue nggak harus mondar-mandir. Terakhir adalah gue bisa nge-rigging pemain. Jadi rigging tuh gini. Misalnya kan Budi Pekerti ini kan banyak frame-frame still yang presisi. Misalnya si Angga harus tepat di antara 2 jendela. Biar komposisinya pas di center gitu. Gue udah kasih marking lakban. Kalau marking lakban, kadang dia, ini ujung kaki gue ini akan dilakban atau di tengah kaki gue harus dilakban atau gimana? Itu kadang bisa meleset dikit, apalagi kalau pakai lensa tele meleset sedikit tuh ngerasa banget gitu. Ya udah diganti sandbag, ini kaki gue harus gue pentokin sandbag atau berapa set sebelumnya, wah susah kan. Akhirnya gue stand in di situ, duduk di bawah jendela, nggak kelihatan frame, gue yang nyetopin. Gue sendiri sambil gue kalungin gini. Jadi si Angga jalan, si Muklas jalan, terus gue pok gitu. Kalau misalnya dia kurang presisi di 2 jendela gini, itu gue rigging kayak gini loh, kayak sidrak gue gitu-gituin. Serius? Iya. Itu lo yang megang. Gue yang megangin. Gue kayak gini. Jadi Angganya tuh acting sambil kayak, ibu tuh udah aku bilangin gue gitu. Ada gitu ya. Cuman karena gue membutuhkan presisi shot komposisi itu gitu. Begitu juga dengan Bu Prani gitu kan. Terus kadang bisa gue tepok. Gue tepok tuh tujuannya kayak, udah saatnya lo out frame gitu. Karena kadang kan gini, ada emosi yang dimana kayak, udah ibu tuh klarifikasi aja sekarang. Terus dia butuh beberapa detik nafas, baru out frame gitu. Kadang kalau dia interpretasinya out frame-nya kecepatan, gue belum nyampe, udah out frame. Tapi kalau gue bisa kayak lihat dulu di monitor, tik-tik, cabut. Baru cabut. Itu bisa begitu gitu. Jadi makanya enakan monitor ini gitu kan. Tapi yang nggak enaknya banyak sih, pegel. Yang kedua, gue kena ulet bulu. Man. Kena ulet bulu? Iya, gue ada syuting para prasok di hutan gitu. Karena kan kalau duduk itu kan berarti kadang gue harus bisa duduk di tanah gitu, jongkok. Nah itu di daunnya ada ulat bulu, gue gatelan. Akhirnya yang kena ulet bulu apa? Tangan, kaki? Seluruh tubuh. Dia tiba-tiba ulet bulunya keluar dari lipetan baju. Tahu-tahu ulet bulunya udah mati gitu. Kok udah mati? Ternyata sejak dia gitu? Selama itu sudah merambat semua tubuh gue. Terus Ciko Kurniawan ide, Mas itu diguyur air panas reda, tahan sakit sedikit Mas. Gue diguyur, sakit kan? Malah makin parah. Harusnya diguyur air dingin. Idenya Ciko Kurniawan. Niatnya baik sih Ciko. Ya Allah, kok bisa jadi air panas? Jauh banget gitu maksudnya. Iya. Bisa di TikTok loh padahal loh. Sebelum ngasih tahu TikTok ulang gitu. Air panas apa air dingin gitu. Bisa. Ayam apa tuh? Iya. Oke. Kalau Mas Regas tuh pembuatan shortlist tuh seperti apa? Datang ke lokasi dulu kah? Atau kayak yang penting gue dari shortlist dulu baru nanti di lokasi gue nyesuaiin gitu? Sebelum Reki gue udah bikin shortlist di bayangan kepala. Jadi misalnya belum lihat lokasi? Belum lihat lokasi. Jadi gue biasanya udah perlu, di ini gue perlu close up, terus perlu track, segini perlu kemudian close up handphone gitu misalnya. Nanti begitu nyampe lokasi, itu shortlist itu buat jadi patokan DOP sama art director. Nah di lokasi gue minta DOP sama art director gue berburu shot. Jadi mereka punya handphone, di handphone itu ada aplikasi namanya Cartridge. Cartridge itu buat kayak, lo bisa ada ukuran lensanya gitu Chris. 35, 50, 85 gitu. And then setelah gue ceritain blocking adegannya, ini blockingnya gini ya. Dah, kita 15 menit silahkan berburu shot. Jadi si Unai DP gue akan nyoba dari jendela sini, foto. Ini dari sini foto. Terus art director gue nyoba kayak lihat, oh ini kalau gue tambahin ini bagus. Terus habis itu kita ngumpul, DP gue presentasi. Ini shot ini kalau angle-nya dari balik sela-sela kaca sini lucu loh. Oh lucu nih. Ini kalau angle-nya di sini agak high, kelihatan kolam di situ lucu. Itu gue masukin. Terakhirnya yang nentuin adalah semuanya schedule. Jadi kalau schedule itu dalam satu scene gue hanya bisa 2 jam, berarti gue hanya bisa 3 shot. Ya udah gue seleksi itu dari banget ya, technical. Karena kadang tuh kalau shotnya kita siapin 5, waktunya nggak cukup tuh nanti kayak ya shot yang penting, yang informatif malah nggak keambil karena kita pengen shot lucu ini. Iya. Emang idealnya emang kita punya syuting waktu panjang sehingga kita satu scene tuh bisa 10 shot gitu sih. Itu impian, cuman nggak tahu kapan bisa mencapai ke sana ya.
Gitu. Well, gue punya surprise karena lo dapat syutingan 10 enggak. 10 scene dalam waktu 1 bulan. Gue diproduserin. aneh banget, masa tiba-tiba ada scene dateng. Itu tadi gue arahnya kemana gue juga nggak tahu, harusnya surprise-nya apa yang dateng. Kapan terakhir kali ketemu sama scene itu? Kapan terakhir kali kamu ngobrol sama scene itu? Nah, Kita sambut scene. Dateng scene-nya aneh banget. Kenapa dateng scene? Metode big ada tuh reading tadi. scene filmnya Brian Domani scene. Ada. Oh, scene, S-I-N. ada. Saya kaget mas, kaget tipis tadi tuh. Tadi Mas Regas bahas dikit soal big reading untuk flow. Apakah flow big reading ini akhirnya kepake banget pas syuting atau justru lebih ke buat nentuin tempo, editing dan panjang skripnya, kalau kepanjangan bisa gue pendekin gitu. Buat durasi waktu syuting sih enggak, tapi lebih kepada para pemain itu mengeluarkan potensi terbaiknya. Soalnya kalau big reading itu kan mereka pasti kayak, wah gua ditonton pemain lain nih gitu. Bahkan pemain yang daily player pun nonton gitu. Jadi mereka akan kayak, oke, gue keluarin performa seutuhnya gitu. Biasanya jadi begitu sih. Jadi kayak itu bisa jadi kayak patokan, oh kemarin terbaik lo segini gitu. I see. Oh, jadi berarti lu melihat dari big reading terus pas syuting kayak gue pengennya lu segini kayak Iya. gitu. Soalnya itu gua rekam biasanya. Oh gitu, si big reading fullnya direkam. Jadi gua ada 3 kali big reading. Big reading pertama, kedua itu gua rekam supaya bisa gua dengerin di mobil. Jadi perjalanan gua kan rumah di Puri, perjalanan ke kantor di Senopati kan 1 jam tuh macet kan. Itu gua play big readingnya supaya gua bisa nge-notes, wah scene ini gua dragging, scene ini gua agak ngantuk gitu, scene ini kayaknya dimodifikasi ini. Terus habis itu di mobil gua voice notes. Scene 43 ditambahin adegan Muklas nendang botol gitu misalnya gitu. Soalnya gue bukan pembaca yang bagus, Chris. Gue kalau baca tuh gue malah mengkritisize pemilihan bahasa gue sendiri. Jadi gue lebih suka audio, dan yang bacain audio tuh aktor aslinya atau Astrada gitu. Oh gitu. Selama di jalan. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi bedah sinema. Penasaran deh, apa yang menginspirasi Animalus? Ya, jadi awalnya Muklas itu kan influencernya mau apa nih? Mau influencer yang kayak, halo guys, yang mau kayak gitu. Tapi kayaknya udah karakternya nggak cocok sama Angga. Sampai suatu saat tuh gue menemukan orang yang suka ngasih wejangan psikologis sambil metode fisik gitu, kayak sambil angkat beban gitu kan. Sambil kayak, ini kalau kamu angkat bebannya gini nanti pikiranmu lebih optimis. Nah, tapi biar nggak sama kayak itu, gue nyari apa ya elemen yang lebih oke. Terus gue kepikiran binatang gitu. Karena ya binatang kan gerakannya macam-macam ya. Maksudnya kita bisa mencontoh binatang. Terus binatang apa? Animal. Ya udahlah, bikin aja Animalus. Ada nggak yang setelah film Budi Pekertita yang ada influencer yang beneran kayak gini jadinya? Sejauh ini belum sih. Belum ada. Jadi nggak laku berarti. Animalus ya. Oke, kita lanjut ya. Itu ibu saya. Jujur, saya tidak tahu. Karena waktu itu videonya kecil dan ibu pakai masker. Oke. Jadi ini Mas Regas monggo untuk mencoret-coret. Coret-coret. Saya nyalain dulu. Ya. Oke. Ya. Scene ini pertanyaanku adalah pertama, kenapa matanya Angga dipakein soft lens hitam? Ya. Itu satu. Terus kenapa harus di background yang akhirnya dibikin kayak dikasih backdrop biru gitu. Terus kenapa, setahu ini ring lightnya khusus kan? Iya. Kenapa menggunakan sampai se-ekstra itu membuat ring light khusus buat scene ini? Oke. Yang pertama pertanyaan lo soal mata ya, soft lens. Ini soft lens tuh ya gue merasa itu ibarat kayak dia menjadi orang lain gitu. Jadi citra yang berbeda yang ditampilkan di media sosial gitu. Dan ditambah memang kalau secara cerita sebelumnya si Muklas ini kan lagi habis nangis, marah banget, mungkin matanya merah, dia pakai soft lens gitu. Dan sebenarnya soft lens ini untuk menegaskan, Chris, kalau lo lihat lebih dalamnya lagi di dalam soft lensnya, gara-gara si ring light itu matanya tuh ada ring putih di dalamnya. Yes, betul. Ini di matanya Bu Pran ini juga ada ring gitu. Nah, ring putih ini gue tuh pengen menunjukkan, selama ini kan ring putih itu banyak jadi simbol-simbol kebenaran, keutuhan gitu. Makanya kalau orang suci di itu kan kebanyakan ada hello gitu. Jadi ini pengen menunjukkan bahwa sekarang tuh di depan media sosial orang tuh harus benar, tidak bercacat, utuh gitu, tidak incorrect segala macam gitu. Itu pengen gue
tampilkan dari ring light tersebut. Nah, untuk mencapai itu semua, DOP gue itu bikin ring light raksasa kayak seukuran 2 meteran gini, Chris. Jadi ring light raksasa ini, Gunnar Nimpuno, DOP gue dibantu Pak Maskot, gavernya tuh bikin kumpulan LED kecil begini. Gini, yang kemudian bisa terang, utuh, berwarna putih, dan terrefleksi di matanya. Dan akhirnya semua kulitnya pun rata, backgroundnya juga terang gitu. Ini idenya sebetulnya munculnya dari si Unai gitu. Dia bilang ring light itu kan adalah cahaya yang membuat semua kulit kita tuh rata. Tidak ada bayangan sedikit pun. Jadi bayangan tuh ibaratnya flow gitu. Atau kayak keburukan gitu. Tidak ada keburukan sedikit pun. Semuanya terang, baik. Citra yang baik gitu. Dan sekarang hampir semua, maksudnya influencer banyak pakai itu gitu. Nah, Unai membuat ring light raksasa ini. Dan background ini ya tujuannya adalah untuk menutupi rumahnya Muklas gitu. Jadi rumahnya Muklas itu kan kayu, mungkin ada terus sama dia di backgroundin seperti ini gitu. Nah, jadi inilah tujuan ring light shot ini. Dan kalau lu fast forward scene-nya, nanti ring light ini bisa warna-warni. Warna. Mau di itu boleh. Ya, maaf ya, Bu. Tapi semua udah jelas ya. Ibu saya ini bukan berkata-kata kasar. Tidak mungkin ibu saya. Ya kan kalau di sini kita lihat si Bu Praninya juga disuruh pakai lipstick sama Muklasnya gitu kan. Suka terprovokasi dan Karena ini untuk mengklarifikasi. Tapi jadilah animal Cucaro yang bersuara merdu dan menenangkan. Baik teman-teman, salam Animalus. Nah, once dia udah selesai klarifikasi, ring light dimati, taulah warna yang sebetulnya, long shot, kondisi rumahnya, dan ekspresinya si Muklas langsung berbeda gitu, menjadi biasa dan ninggalin bahwa urusan udah selesai, kita ninggalin Bu Prani sendirian di situ dengan ring lightnya, dia sendirian gitu ya, terus baru kemudian dia ambil ring light, dan ternyata ring light ini Dita Gambiro, art director gue, itu nemu ring light yang bisa warnanya dirubah-rubah. Akhirnya kita respon, dan responnya ini adalah pada saat syuting, Chris. Ternyata bisa berubah-ubah warna ini. Adalah kita baru tahu bahwa ring lightnya bisa berubah warna. LED yang kecil-kecil itu juga bisa? LED-nya jadi bisa. Ternyata si Maskot udah mendesain LED-nya bisa berubah. Itu nggak kita siapin dari props. Coba kita pause bentar ya. Holy crap, keren banget. Jadi ini menariknya. Jadi gue nggak tahu sampai hari syuting bahwa ring light props kita itu bisa berubah-ubah warna. Dita Gambiro bahwa nggak, ini bisa. Terus gue nanya ke Unai, kalau ring light gedenya berubah warna bisa nggak? Bisa dong, kan bisa dikontrol lewat iPad. Oh serius? Berarti bisa diprogram dong warnanya apa aja? Bisa. Akhirnya dibikinin sama Maskot, gavernya itu. Dibikinin sampai akhirnya kedap-kedap bam gitu. Nah itu kita temuin barangnya pas syuting. Makanya gue sukanya kalau syutingnya itu lebih longgar, hal-hal kayak gini tuh bisa muncul. Gitu. Nah akhirnya ya udah gue kaitkan aja dengan feelings Bu Prani menatap Nanar, dan perubahan warna ini ya maksudnya menandakan berbagai komentar netizen gitu. Versi netizen A, netizen B, dia memasuki badai digital ini gitu kan. Gitu sampai badai gitu, hanya dia melihat kosong kering light, sampai kemudian akhirnya kembali ke warna yang sesungguhnya. Gitu. Ya itu jadi sambil syuting si Mehmet, asistennya Maskot itu sambil kayak cetek cetek gitu. Kayak gitu. Oh itu ganti-ganti itu manual. Di iPad. Gitu. Menarik. Oke. Scene berikutnya yang pengen aku tanya ini di scenes adegan yang satu shot panjang itu loh. Oke. Nah ini nih. Mana ini ya? After this. Nah ini dia. Ini cara yang paling cepat men bapak ketemu. Nih Mama posting permintaan maaf. Nih, kamu di sini berarti, Mas. Nah, iya. Enggak. Ini aku di bawah tripod. Karena di porosnya. Kira-kira ini kayak fake uripe Mama. Tekan Mama disiram mau saya dikenal. Netizen mesti mesake ro Mama. Terus gelem ngewahi Mama. Aku pikir kamu cewek terus. Berarti ini dia berhentinya di nah sambil gua cerita ya. Ya, berhentinya Jadi berarti kalau dibilang ini shotnya tuh utuh hampir 360 derajat panjang gitu ya, dan Ya Allah. itu didesain. Oh ya, lu bentar ya, sorry. Bentar.
Oh iya. Shotnya hampir 360 Ada derajat. 360 derajat dan muklas itu selalu gue blocking tepat di frame-frame setiap jendela. Jadi kalau lo lihat adegan-adegan sebelumnya itu kan dia di pintu, berhenti kan di jendela 2, berhenti di jendela 3 gitu. Tujuannya adalah biar ini kesannya muklas itu viral berpindah dari layar ke layar. Jadi kalau ini kan kesannya kayak layar handphone kan, kayak kotakan ini tuh kayak dia di framing gitu. Jadi kayak muklas ini udah melalui berbagai framingan orang gitu tentang dia nggak ngakuin ibunya, dia nyirem ibunya segala macam. Jadi ini yang gue bilang tadi bahwa di setiap jendela itu ada sandbag tempat dia berhenti, jelek gitu. Nah ini coba kita terusin dulu adegannya. Oke. Nah awalnya gue nyiapin dekopas buat shot ini, cuman Dekopas tuh apa? dekopas itu shot cover gitu kayak ada angle lain gitu kan. Nah itu dari situ. Tapi ternyata setelah satu shot ini dirasa nggak perlu. Ini si Angga deliver banget, dua kali take dia udah dapet. Oh wow. Nah, ini sambil gue cerita ya Chris ya. Iya. Nah ini masuk ke jendela keempat. Tadi kan udah 1, 2, nih jendela lagi gitu kan. Ya maksudnya dia kayak masuk ke layar yang berbeda gitu. Gitu. Ini blockingnya di situ dan dia Kalau kayak gini berarti dia dikasih sandbag kakinya? dikasih sandbag. Oke. Biar dia mentok. Karena kalau marker itu ganggu, dia harus lihat gini iya. dia pentokin. Nah ini dia masuk ke jendela kelima yang mana adalah pintu di framing gitu ya. Itu di sandbagin juga. Nah itu di bagian pintunya udah kita siapin spons gitu buat dia jedot-jedotin kepala. Jadi udah aman gitu ya. Masuk ke pintu kelima. Nah terus disinilah Bu Prani nanti akhirnya datang gitu. Jadi dari frame ke frame, dari handphone ke handphone, dari opini ke opini, dari satu tweet ke tweet lain gitu. Niatannya pengen begitu. Gitu. Bu Prani datang, nawar minum teh, bahwa dia juga udah capek gitu ya, maksudnya kayak udah semua marah-marah ini nggak akan ada berguna, Bapak juga nggak bakalan ketemu, udah mending kamu minum, tenang dan supaya berpikir jernih gitu kan. Dan masih belum kita cut, masih dalam satu shot yang sama, terus kita follow gitu kan. Kita follow Bu Prani dan frame-nya itu masih belum kelar. Jadi Bu Prani masuk, kamera muter, dan kemudian, nah Bu Prani masuk frame lagi. Jadi jendela kelima. Nah, di sini. Jadi frame terakhir itu adalah Bu Prani gitu. Jadi dianya sekarang terkurung gitu ya, terkurung di situ menjadi penutup shot gitu ya. Oh ya, dia terkurung di frame ini, terus di frame-nya juga si Dita nyiapin kayak semacam penjara gitu ya, bahwa dia terkekang di opini publik yang nggak bisa dia rubah. Nah, kalau lu tanya di mana posisi gue salah, ternyata bukan di bawah tripod. Gue tuh posisinya ada di tempat tidur ini. Oh, okay. Di tempat tidur ini tujuannya buat gue dorong punggungnya Bu Prani. Karena kalau nggak Bu Praninya ntar terlalu mundur nggak pas di tengah. Ekspresinya. Dan ini nggak bisa di sandbagin. Kalau di sandbagin kan punggungnya lo nanti gini ya aneh posisinya. Jadi gue dari belakang tuh harus kayak sembunyi gini. Sembunyi gini kayak dorong punggungnya biar dia masuk plug gitu. Dan kalau ini shotnya diterusin waktu itu, Bu Prani itu akhirnya tiduran gitu. Nah, timing tiduran itu kan harus gua tepok gitu. Udah saatnya tidur. Coba digambar posisi lu di situ. Nah, posisi gua nih di sini nggak kelihatan. Ini gue. Oh my god. Nah, gua posisinya di sini megang monitor gitu kan. Megang di sini tiduran. Jadi gua gini. Oh my god. Gitu. Karena kalau gua ini sedikit kepala gua bocor. Itulah hebatnya aktor ya. Lu tahu nggak betapa susahnya ngelihat sutradara tiduran begini megang monitor dan nggak ketawa. Gini. Adegannya serius banget, terus bakal ada sutradara begini dan ntar dia akan giniin punggung lu. Itu lu bisa konsentrasi, merasakan emosi, ngedeliver emosi tersebut. Sambil ngeliat ada Mas Regas yang gitu loh, susah. Sampai begitu udah saatnya tidur, gue set gitu kayak gue tepok dia biar dia tiduran ke belakang, plak gitu, and cut gitu. Dan dia tiduran belakang pun masih ada kepala lu di sini kan? Iya makanya. Kena gue, gitu kan? Iya gila lu. Ya itulah aktornya hebat ya. Keren. Itu, ini shotnya. Oke, terakhir. Ya. Ini adalah adegan yang gue juga suka banget. Ya. Yang tentunya membuat saya sangat impressed dengan Omar Esteglal. Esteglal, makanya lo casting jadi itu dia. Tinggal meninggal. Tinggal meninggal. Omar Esteglal, tinggal meninggal. Al. Oh iya, sama-sama Al. Harusnya gue Krista Emanuel aja. Emanuel. Ya? Iya.
ngerekam terus ngomong ke publik, Bu. Saya kira ngobrol sama kepala sekolah aja udah cukup, Bu. Oke. Saya tuh takut, Bu. Ini adegan Gora di mana dia harus bicara sebetulnya ya. Saya ke psikolog tuh bukan karena hukuman Bu Oke, Brani. kita pause dulu. Terus, Jadi yang pertama, oh bisa gue gambar? oh bisa? Ah. Sebentar. Nah, jadi yang pertama di sini, dia adegan dia tidur di dalam kolam itu tidak gue desain di skenario, Oh, tapi gitu. terjadinya adalah pada saat reki. Oke. Jadi pada saat reki, ini karma di SMP gue by the way. Karma di SMP gue tuh uniknya emang ada kolam ini. Dulu emang kerjaannya waktu di SMP, kalau kita ganti baju olahraga, kita gantinya di sini, terus kadang suka nyebur kolam ini buat mainan gitu lah. Hah? Serius? Padahal ada ikannya. Ya, tapi itu SMP ya. Tapi terus awalnya Gora itu gue bikinnya dia bersandarnya di dinding toilet kayak merenung gitu aja lah kayak. Tapi semenjak melihat kolam ini, gue pertama yang melihat tuh ada bentuk ini nih, Chris. Gitu. Oh, yang Nah. kerutan-kerutan itu. Bukan, tapi bentuk lengkungannya ini. Kalau gue melihat ini seperti plasenta, kayak bayi di dalam kandungan gitu. Terus kepalanya Omara kebetulan juga botak gitu. Iya. Sehingga ketika di sini seperti bayi gitu. Jadi gue pengen mengibaratkan dia ini seperti seorang bayi dalam rahim gitu. Adegan ini. Jadi kenapa? Karena gue pernah belajar Jacques Lacan, salah satu psikoanalisis Prancis itu pernah ngomong bahwa kerinduan manusia itu adalah bisa kembali ke rahim ibunya. Jadi kenapa? Karena di rahim ibu itu tidak ada bahaya, kita tidak harus sekolah, tidak harus bekerja, nggak harus ketemu orang, semuanya serba tercukupi dari ibu. Nah begitu juga Gora di sini yang kayak gue nggak pengen klarifikasi, gue pengen hilang aja masalah ini, gue pengen kembali ke rahim ibu. Makanya gue bikinlah adegannya ini masuk di dalam kolam, apalagi kolamnya ada airnya dan segala macem gitu. Jadi gue usul langsung ke HOD, daripada dia duduk di tembok, boleh nggak kalau dia ditenggelamin tiduran di sini gitu. Dan toh kan ini juga sesinya dengan Bu Prani, dia tiduran seperti orang kalau di psikolog konseling sambil tiduran ngomong problem aku kayak gini. Jadi ini seperti sesi konselingnya Bu Prani gitu. Itu yang pertama. Nah kita lanjut, kita play dulu. Oke, ini terus dia mulai cerita konseling. Dan karena Bu Prani itu sebagai guru BK mendengarkan konseling, ini jadi kayak sesi konseling mereka dan seperti di psikolog gitu. Nah, kita pause di sini ya. Nah ini Chris, coba lo pause. Tadi yang pertama kan adalah soal si dia bayi di dalam plasenta tersebut. Ini yang kedua ada makna lain gitu. Oke. Nah yang gue suka dari toilet SMP gue ini dan kemudian art director sama DOP gue setuju adalah karena di sini ini outdoor nih Chris. Jadi cahaya itu bisa masuk dari atas gitu. Dan bentukannya itu kalau di sini ini kan seperti frame dalam frame yang gue konsepkan dari awal gitu. Jadi kayak mereka sedang di framing. Tapi konsep kedua lagi adalah ada batu-batu ini yang seolah ini tuh berasa seperti kuburan gitu. Jadi kayak ini adalah kayak liang kubur gitu. Batu-batu ini. Karena di sini kan Gora sedang menceritakan bahwa gue semenjak dikasih hukuman Bu Prani itu aku jadi suka ke kuburan, tidur siang di sana karena itu aku merasa nyaman. Tapi aku takut nanti netizen mempersifnya beda gitu. Ini seperti kuburan, cahaya datang dari atas gini ya, seperti kayak dari lubang gitu masuk ke sini. Dan ini direspon oleh art director gue Dita Gambiro, dia langsung masukin tanaman di sini gitu kan. Untuk menunjukkan ya bahwa di dalam kuburan ada akar, ada tanaman gitu. Terus DOP gue si Unai itu merespon juga dengan sinar hanya dari atas gitu, gede gitu. Dan si Gora di sini juga digambarkannya nih framingnya juga kepotong kepala itu karena ya kita banyak referensi kayak misalnya tengkorak bangkit dari kubur segala macam itu kan kepalanya nongol duluan gitu. Di sini dan ini terciptalah percakapan antara yang ada di alam kubur dan di alam nyata antara Bu Prani dan Gora gitu. Makanya aku merasa wah ini perfect banget bisa merepresentasikan apa yang sedang ceritakan Gora di liang kubur gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya nanti ada setelah ini. Oke. Nah, akhirnya menuju pada scene ini.
Scene di mana mereka tiduran bareng. Gua coba pause ya di sini. Ya. Jadi yang pertama seperti tadi gue bilang kolam ini dan bentuknya juga sangat pas itu gue ibaratkan sebagai si placenta itu sendiri gitu. Jadi Bu Prani yang masuk ke dalam kolam itu gue ibaratkan pengennya ya Bu Prani menjadi satu rahim dengan Gora utuh sebagai tanda kutip ibunya gitu ya dan ya udah aku akan melindungimu gitu. Kamu nggak perlu menghadapi semua permasalahan hidup ini, kamu aman di dalam rahim ini. Itu yang pertama. Nah, makanya kemudian ada air dan segala macam. Yang kedua adalah ada lukisan dari Inggris, John Everett Millais, itu membuat lukisan judulnya Ophelia. Jadi lukisan Ophelia itu gambarnya adalah tentang seorang putri yang berbaring di sungai gitu, masih pakai gaun gitu ya, terus di sungainya tuh penuh dengan alang-alang segala macam. Nah ide ini muncul dari art director gue Dita Gambiro. Kenapa kita nggak mengadaptasi lukisan Ophelia itu ke dalam frame? Makanya kalau lo lihat semua tanaman di sini, bunga putih, terus alang-alang yang di sini itu elemennya sama semua dengan lukisannya si Ophelia itu. Ophelia itu diambil dari karyanya Hamlet sebetulnya. Pak, kebetulan saya udah siapkan. Wah, udah siap. Ini terima kasih Pak. Thank you Pak. Pak produser sudah berdiam keadaan. Tuh lihat Chris. Bunga putihnya yang di sebelah kiri itu sama kan dengan yang ini. Alang-alangnya juga. Dan ini si Dita lucunya dia nggak ngomong gue dari preps, dia langsung kayak si Una ngomong ini kok kayak lukisannya Ophelia, terus Dita cuman kata hehehe gitu. Oh ternyata dia udah nyiapin, pas banget. Karena emang lukisan itu nuansa desperate-nya, nuansa kesedihannya sama gitu dengan si yang dialami Bu Prani ini. Menarik. Nah, tapi problemanya Bu Prani di sini itu pakai wig. Ini Astrid Sambudiono, makeup kita tuh nyediain wig karena dia berambut pendek kan, Chris. Nah wignya itu nggak boleh kena air keran karena nanti jadi kusut, jadi nggak bisa dipakai. Terus gimana dong? Ya udah, terus akhirnya ini harus pakai air galon. Wow. Jadi ini si asistennya si Dita tuh Anandita namanya tuh nyediain air galon banyak gitu buat dituang di sini air mineral gitu. Oh my God. Air mineral terus setelah satu take jadi keruh kan, dikuras lagi, ganti lagi, di refill gitu. Dan mereka berdua berendam di sini. Keluar-keluar kedinginan. Terus si Omara rasanya kayak kulitnya jadi halus gitu. Gara-gara berendam. Jadi terbukti kali ya. Mandi pakai aqua, akhirnya jadi mulus gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya mereka ini menyiapkan ini nih. Kalau lo lihat yang dipegang ini itu adalah earplug. Earplug ini yang dipakai buat muklas buat kayak kalau dunia terlalu berisik kita sejenak menutup kuping kita mendengarkan suara hati. Akhirnya metode diterapkan Bu Prani buat earplug-nya itu dipakai gitu kan. Si Gora juga pakai. Nah, sound editor kita, si Pak Satrio Budiono, Pak Yoyo, meresponnya dengan kita muffledin aja mas suaranya gitu. Jadi begitu dipakai terus suaranya, itu suara hujan, berisik tuh semua hilang. Yang kedengeran cuman suaranya Bu Prani yang sejenak kita syukuri hari ini, kita berterima kasih gitu. Terus mereka merem, semuanya jadi tenang sekali. Ada suara hujan juga tidak terdengar gitu. Nah, earplug ini itu juga ketemunya juga pas random. Jadi ada production manager kita namanya Pepen. Si Pepen itu beli earplug buat adegan underwaternya si Muklas biar kupingnya nggak sakit. Gue lihat earplugnya, warnanya kalau lo zoom in, warnanya biru kuning. Bukan gue sengajain. Gara-gara si Pepen tiba-tiba pesan satu paket satu box isinya 500 gitu, banyak banget lo pesan. Terus gue lihat warnanya biru kuning. Terus gue merasa, kok bisa ini kayaknya udah ditakdirkan ini buat kita, gitu kan. Terus gue Mestakung ya. Semesta kangkung ya. Terus akhirnya kok kayaknya dipakai di kuping lucu. Akhirnya gue adain di skrip. Jadi ini adegan ini baru munculnya merespon 3 minggu sebelum syuting. Karena si Pepen bawa itu gitu. Berarti yang dari awal si Muklas pakai itu tuh juga awalnya nggak ada. Awalnya metodenya apa? Metodenya apa, dia cuma di tempat sauna itu nggak ada bok-bok gitu. Ya udah akhirnya gue adain, terus gue makasih banget lu ngasih gue ide. Pepennya kayak emang apa gitu, Pepennya kayak lebay gitu kan. Gitu. Tapi ternyata mendukung gitu. Ya inilah. Akhirnya terciptalah scene ini. Keren. Oh ya maaf kok lupa balikin lagi. Thank you Faris. Tepuk tangan dong buat Mas Regas. Gokil. Oke, sekian dari bedah sinema kita untuk Sapi episode Besi. Budi Pekerti. Sapi Besi Budi Pekerti kali ini. Thank you ya Mas Regas. Thank you Chris. Sudah mau datang dan membedah seluar biasa ini. Adegan-adegan di Budi Pekerti. Dan seperti biasa,
di Sapi Besi kita membuka dengan games dan kita akan tutup juga dengan games. Dengan games. Ya. Tapi sebelum itu aku boleh minta kalau dari Mas Regas pribadi ada nggak saran dan apa ya kayak mungkin insight dari seorang director yang berangkat dari mungkin orang yang kuliah di perfilman yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang sekarang lagi kuliah film. Kalau kemarin ada dari Bang dari Bang Bene yang teman-teman yang bukan startnya dari kuliah film. Nah, sekarang aku pengen dapat satu dari yang teman-teman yang sedang belajar kuliah film atau SMK film gitu. Iya, iya. Ya, mungkin selama kita kuliah, kadang kan kita suka memberontak gitu. Kayak berpikir bahwa struktur sinema itu tidak harus ada beginning, middle, end gitu. Atau struktur sinema itu karakter nggak harus punya goal. Ya nggak apa-apa. Tetapi ada baiknya untuk kita memahami struktur dasar. Kayak yang gue bilang tadi, gue selalu kembali pada struktur dasar skenario. Ketika kita bisa menguasai itu, rasanya eksplorasi bisa berjalan lebih enak. Jadi apa yang diajarinkan di kampus, itu jangan langsung dibuang mentah-mentah, tapi kita resapi. Karena patokannya itu adalah teori yang sudah berpuluh-puluh tahun dari zamannya Lumiere, D.W. Griffith gitu tuh ada semua di situ. Yang kedua mungkin ya setelah gue berjalan dulu pernah mengeksplorasi film yang form banget bentuknya tuh kayak editingnya, juxtaposisinya, alurnya maju mundur atau artistiknya tiba-tiba ada di ruangan gelap, surrealis, dia menggantung dari atas gitu. Kalau mungkin sekarang yang gue temukan adalah berfokus pada feeling, pada perasaan gitu. Dulu gue sangat menggunakan otak dan logika untuk kayak membuat story itu eksperimentatif, amazing, beda dari yang lain gitu. Tapi akhirnya gue melupakan yang paling dasar yaitu perasaan gitu. Jadi sekarang semuanya selalu gue kembalikan ke perasaan. Penataan sinematografi pakai Ronin biar steady itu bukan buat keren-kerenan, tapi biar mendukung perasaan karakter yang sedang mengambang tidak tahu kemana dia melangkah gitu. Atau penerapan artistik yang rumahnya di aging kusam itu bukan tujuannya biar sinematik gitu, tapi tujuannya biar kesannya karakter nggak punya waktu buat membersihkan rumah gitu. Jadi semua itu dirancang untuk transfer feeling itu semakin menjadi 100% gitu, nggak ada degradasi. Jadi berfokuslah ke feeling gitu. Perasaan. Fokuslah kepada feeling. Itu buat teman-teman yang sedang berkuliah film dan ingin masuk ke dalam industri film, semangat dengarkan perkataan Daniel. Karena gue juga percaya sama yang soal belajar dasarnya dulu. Karena even Picasso atau Van Gogh, sebelum mereka menuju sesuatu yang abstrak, mereka memang bisa yang realis dulu gitu, yang dasarnya dulu gitu. Maestro kita Avandi itu lukisan Udah Menuju Tua itu abstrak tapi awal-awal realis sekali. Dia melukis istrinya, melukis dia masa kecil, self portrait itu realis sekali. Iya, mantap. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam games penutup kita, yaitu adalah pitching. Nggak ada musiknya. Gue baru bikin barusan. Jadi game pitching ini adalah game di mana seorang sutradara akan pitching kepada produsernya, yaitu adalah saya di sini. Anda produser. Saya produsernya. Pak sutradara boleh mengambil 3 nama yang ada di sini. Ini ada nama benda dan nama makhluk hidup. Lalu nanti dari 3 hal itu Mas Regas boleh bikin satu premis film yang akan dipitchingkan kepada saya. Dan Anda punya waktu sekitar 30 detik. Untuk membuat premis? Iya, bukan untuk bikinnya. Untuk bikinnya, untuk pitching ya? Bikinnya aja dulu, tapi pitchingnya butuh waktu punya waktu sekitar 30 detik. Oke? Kartu yang diambil bebas. Nggak boleh dikembalikan ke fishbowl? Tidak boleh. Oke. Silakan. Debat capres. Debat capres. Fishbowl sudah diambil, ditunjukkan ke audiens sudah 3 ya. Apakah mendapatkan kuda? Bacang, waduh. Makanan favorit. Oh iya? Iya dong. Oh, makanan favorit Mas Regas tuh bacang. Salah satu. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Sama? Tukang seblak. Tukang seblak. Bacang ada 2 makanan ya? Ada bacang, tukang seblak, nenek-nenek. Kira-kira genre-nya udah kebayang belum? Genre-nya oke. Oke, berarti gue pikirin dulu ya. Pikirin dulu aja, santai. Tadi Mas Yandi juga nggak buru-buru kok. Gue siapin timernya dulu.
dari kemarin sih akhirnya 30 detik lewat dikit lah. Oke. Sudah? Karena kebetulan ini kayak ada irisannya dari zaman kuliah. Oh ya? Maksudnya kuliah aku sempat memikirkan hampir Bacang. begini. Ini makanya mestakung lagi, semesta kangkung. Keren. Semesta kangkung ya? Yeah. Mantap. Oke. Ini kita role play sedikit dulu ya. Halo Mas Regas. Mas Regas namanya? Banu. Banu, Mas Banu. Ya. Mas Banu, saya Pak Dipak ya. Pak Dipak. Biarkan. Pak Dipak ini, saya ini dari PH Kelelep namanya. Karena ini udah bisa kelelep. Nggak tahu, muncul itu aja. Iya. Nah, kita tuh sedang mencari sutradara yang bisa menggarap project baru kita sebenarnya. Cuman saya lagi tertarik sama IP original. Saya dengar katanya Mas Regas nih ada IP original yang mau dipitching ya? Kebetulan ada. Kebetulan sekali. Nah, saya dari 5 tahun terakhir saya cuma punya waktu 30 detik sekarang ini ya. Dan 5 tahun ke depan saya nggak ada waktu lagi, cuma punya 30 detik dari sekarang. Oke. Jadi silakan Mas Regas boleh pitching mulai dari sekarang. Tentang seorang nenek-nenek yang jualan bacang. Bacangnya itu nggak pernah laku dan dia cuma ngelamun di pinggir toko bacangnya itu. Dan ada tukang seblak yang setiap hari lewat situ kasihan melihat nenek-neneknya. Sedih banget. Akhirnya si tukang seblak ini kemudian setiap hari membuat show buat si nenek-nenek itu untuk menghibur. Membuat show di depan nenek-nenek untuk membuat hari si nenek-nenek itu berwarna. Show-nya ini macam-macam, mulai kayak dia seblaknya kecurian, terus dia kayak pura-pura ngajar pencuri, terus atau seblaknya jatuh, terus dia bersihin. Tujuannya adalah supaya si nenek-nenek itu semakin ceria hidupnya, sehingga bacangnya pun ada love ketika membuatnya dan bacangnya menjadi enak. Beneran menarik. Enggak, soalnya gue boleh. Masih aneh. Enggak, kenapa gue waktu kuliah soalnya sempat mikirin ini. Kenapa? Jadi di IKJ itu ada gado-gado bonbin. Gado-gado bonbin itu di seberangnya tuh ada ibu-ibu jualan asinan di situ. Yang nggak begitu rame. Tapi ibu-ibu di situ itu selalu nongkrong di asinannya tuh kosong, lihat ke depan, nggak ada yang dateng. Dan jalanan di depannya tuh sepi, gang tembok tinggi gitu. Terus gue membayangkan kalau misalnya kita bikin show ke si ibu-ibu ini untuk membuat harinya ceria gitu kan. Misalnya tiba-tiba ada ondel-ondel yang jatuh terus kayak ditolongin. Besoknya ada orang nembak di depan dia. Besoknya lagi ada motor kepleset. Hidupnya dia akan berwarna nggak ya? Nggak cuman tembok kosong doang yang dilihat. Oke. Oh dan gara-gara hidup ibu berwarna itu jadi asinannya bisa lebih enak. Jadi lebih asin. Lebih asin. Jangan-jangan udah keasinan. Udah keasinan. Asinannya udah keasin. Ya itulah pokoknya. Iya, keren. Jadi ada irisan itu. Ada judulnya nggak nih kira-kira? Judulnya apa nih? Judulnya ada dong, judulnya dong. Bacang dan Seblak. Aja. Bacang dan Seblak. Ay, merindu. Oke, terima kasih Mas Regas sudah datang di Sapi Besi. Thank you so much Mas Regas. Thank you, Chris. Dan terima kasih juga teman-teman sudah nonton Sapi Besi episode Budi Pekerti. Jangan lupa untuk nonton dan tunggu episode Sapi Besi selanjutnya. Thank you. Bye-bye.